Jadi objek itu penekanannya adalah alat bantu atau jembatan untuk menyeberang dari keadaan yang belum meditatif menjadi meditatif. Selamat siang Pak Ika, selamat siang para penonton YouTube di rumah, selamat siang semuanya. Hari ini di hari yang istimewa ini kita mau bincang-bincang tentang meditasi, ngalur ngidul, ngobrol santai sama seorang master meditasi, seorang yang sudah menjalani meditasi berapa tahun, Om? Waduh. Berapa tahun, Om? Kita belajar meditasi, Om. Perkenalkan diri dulu mungkin sama teman-teman penonton. Ya, saya Ika. Saya latar belakang memang suka dengan meditasi, dan yang saya ingat ya itu 30 tahunan sudah ada lah ya berkecimpung di bidang meditasi. Demikian ya. Oke. 30 tahun, wah, waktu yang lumayan lama ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang meditasi, khususnya mungkin objek-objek dalam meditasi, Om. Jadi objek-objek dalam meditasi itu seringkali jadi bahan topik. Kenapa jadi bahan topik? Karena seringkali kalau misalnya ditanya meditasi itu ngapain sih, itu biasanya jawabannya memperhatikan napas atau konsentrasi kepada satu titik dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa nanya langsung nih kepada, saya biasanya memanggil Om, memanggil Master dengan panggilan Om. Gimana Om? Biasanya objek dalam meditasi itu apa sih, Om? Boleh dijelasin? Baik ya, memang menarik ya bicara tentang basic untuk masuk ke dalam keadaan yang disebut meditatif ya. Salah satunya adalah objek. Memang kalau bicara tentang meditasi ya, itu langsung tidak bisa itu harus terkait dengan yang namanya objek ya, karena dalam hal bicara topik meditasi, objek itu ini secara umum ya, objek itu adalah semacam alat bantu ya, alat bantu yang akan membawa kita ya, ke keadaan yang disebut dengan meditatif ya. Jadi objek itu penekanannya adalah alat bantu atau jembatan untuk menyeberang dari keadaan yang belum meditatif menjadi meditatif ya. Dan di meditatif itu nanti kita bicara lebih luas lagi ya, apapun nanti kita bicara, karena yang namanya meditasi itu harus sampai ke suasana meditatif yang berjenjang nantinya. Nah ya, oke, kita akan konsentrasi di topik objek. Nah, secara umum ya, lompat dulu ke yang menjadi pegangan kita adalah objek itu adalah alat bantu yang harus nempel waktu kita berproses meditasi. Nah, yang disebut dengan alat bantu di sini namanya alat bantu ya, apapun ya, segampang itu cara yang dimengertinya. Jangan dari mulai itu dimulai dengan pembatasan ini itu buat pandangan saya itu nggak boleh. Alat bantu ya alat bantu gitu, tinggal prosesnya, tahapannya itu memang berkembang ya. Kita supply, kita berikan ke publik yaitu 3 tahapan ya. Dari tahapan ini kita akan melihat bahwa yang namanya alat bantu itu memang netral saja ya. Contoh di tahap pertama ya, orang biasa akan memilih objek ya. Kebiasaan orang awam ya itu akan memilih objek ya, terutama objek yang dia anggap untuk cepat masuk ke keadaan yang meditatif itu, atau dia anggap itu akan membantu dan sebagainya, dia anggap dan sebagainya. Nah, latar belakang ini yang memberikan dorongan kepada
pemilihan suatu jenis objek. Nah, kalau dia lulus dari sini, ya, dia akan masuk ke tipe kedua, keadaan kedua, ya, yang dia akan semakin mengerti bahwa yang dia lakukan pertama itu memang harus diperbaiki, yaitu dia akan mengalami suatu pengalaman suasana bahwa dia semakin dekat dengan dirinya, bahwa dia akan melihat bahwa dirinya itu objek, ya, dengan segala sesuatunya. Nah, dia udah berkembang artinya. Jadi waktu dia memilih objek apapun itu, anggaplah sesuatu yang bukan bagian dari dirinya, dia kan sudah mulai diperbaiki tuh, ya. Nah, tahap ketiga ini adalah tahap di mana dia akan semakin mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah objek, ya, segala sesuatu adalah objek, karena dia akan mengalami keadaan di mana dia itu tidak lagi berkeadaan bisa memilih, tidak lagi merasa dekat dengan dirinya, diri ya, bukan tubuh, lebih luas begitu. Karena di tahap ketiga dia akan mengalami dia dipilihkan, mau nggak mau harus menerima ini. Jadi ada proses dipilihkan. Nah, justru dari proses itu, dari proses ketiga ini, si pemeditasi akan langsung mengalami pengertian yang terbuka bahwa memang segala sesuatu adalah objek, dari hal yang paling rasional sampai ke paling yang tidak rasional. Kita nggak boleh memilih tuh. Dari hal yang paling kita sukai sampai keadaan yang objek yang paling tidak kita sukai, dari keadaan yang paling dianggap paling mudah sebelumnya, ya, sampai keadaan yang objek yang paling dianggap susah. Itu semua wilayah objek. Nah, kalau orang sudah sampai kepada tahap ketiga ini, dia akan tidak dibingungkan oleh objek. Apapun akhirnya dia nggak ambil pusing. Yang penting adalah meditatif atau tidak kamu. Demikian, guys. Wah, jadi sebenarnya objek itu cuma jembatan doang berarti, Om, ya? Jembatan aja ya untuk sesuatu meditatif ya, yang lebih dalam ya. Nah, ini menarik, Om, karena yang biasa-biasa saya dengar itu biasanya hanya sampai fokus di satu objek. Nah, atau misalnya objeknya nafas, atau misalnya objeknya suara-suara nih, kayak misalnya suara-suara ini kalau terdengar gitu. Jadi satu objek saja. Nah, kira-kira kalau misalnya kita hanya fokus di satu objek aja, Om, apakah nanti ujungnya pun akan mencapai 3 tahap yang Om jelaskan, atau misalnya seperti apa, Om, gitu? Oke, jadi gini ya, kalau kita perhatikan pandangan-pandangan umum, sampai misalnya ada aturan kamu harus memilih objek ini, misalnya tadi itu memperhatikan napas, itu maksudnya jangan sampai dipisahkan antara pemilihan objek dan maksudnya, maksud utama sampai dipilih itu. Jadi kan di situ dikatakan memperhatikan napas, ya. Maksudnya adalah agar supaya kesadaran kita meningkat. Begitu maksudnya, ya. Artinya kalau misalnya kesadaran kita bisa meningkat dengan cara lain, kenapa mesti pakai cara ini, kan begitu. Jadi jangan dilepaskan antara jenis atau objek yang dimaksud dengan apa yang mau dicapai. Begitu, ya. Itu loh maksudnya. Nah, pertanyaan kedua, apakah kita bisa sampai kepada 3 tahapan itu dengan memulai dari satu objek? Tergantung. Karena kalau orang yang belum ngerti dengan 3 tahapan ini, dia akan maunya kembali lagi. Misal objek pertama lagi ya? Iya,
Misalnya yang pertama objeknya apapun, ya, apapun dengan maksud apapun. Ini kita global saja. Oke, dilakukan. Secara alami dia akan mengalami, akan pindah ke tahap kedua, mengalami bahwa saya nih semakin dekat dengan diri saya. Yang di awal saya itu sedemikian jauh dengan diri saya. Nah, kalau dia nggak tahu akan terjadi proses ini, dia kaget, hilang keseimbangan, dia akan lari lagi mencari pegangan yang pertama. Jadi dia akan kembali ke sini dan itu disebut dia tidak berkembang. Mentok di awal aja ya, padahal udah dibawa oleh secara alami untuk masuk ke tahap kedua. Tapi karena dia nggak jelas, nggak ngerti gitu, dia pikir cuma ini tahapannya, mencari pegangan baru dong. Saya nggak tahu dia di mana dan sebagai pertanyaannya hidup. Nah, dia lari lagi, balik lagi ke sini. Begitu. Nah, ini yang tidak berkembang. Iya. Ya. Nah, kalau ini bisa terjadi pindah-pindah seperti ini, tahapannya ini selain asik, yang lebih mau ditonjolkan dari 3 proses ini adalah hebat. Pengalamannya benar-benar mengalami satu perubahan. Ya. Oke, jadi berarti kalau misalnya objek itu harusnya ketika diajak untuk pindah ke tempat yang lain, ibaratnya gitu, ke objek yang lain harusnya ikut mengikuti aja ya Om ya? Iya, karena kan nanti seperti kita bahas, maksud dari pemilihan objek ini misalnya ya, apa, memperhatikan apa dan sebagainya, itu kan untuk meningkatkan yang maksudnya kan, yaitu apa? Peningkatan kesadaran. Nah, sebenarnya yang disebut dengan peningkatan kesadaran itu pun terasa peningkatannya gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir kita harus pegang ini biar ini meningkat. Nah, waktu ini meningkat pun disebut peningkatan, perluasan kesadaran itu terasa gitu. Jadi kan artinya kalau ini, kalau sudah masuk ke tahap kedua, ini objeknya itu akan cenderung mengabur. Tapi sudah posisinya diambil alih oleh si peningkatan kesadaran ini. Kenapa ini nggak jadi objek? Paham ya? Iya, sedangkan kesadaran yang meningkat itu adalah potensi diri sendiri dan terasa sekali. Dan kalau nggak terasa bahaya juga kan gitu ya. Buat apa sih peningkatan kan? Di mana bukti peningkatannya? Nah, itu semacam energetik, ya, terasa sekali. Dan ini akan mengabur, ini yang naik dan bagus dong, dari sesuatu tanda kutip yang di luar atau pada misalnya tubuh masuk ke dalam dan berkembang di dalam, yang di dalam itu mengembang dan itu bagus dong. Iya, bagus. Dan ini pindah ke sini nggak ada masalah karena ini akan semakin menguat, menekan ini akan berkembang, mendominasi keadaan baru kita, dan ini akan menyusut lagi, mengalami hal yang lain lagi. Kenapa kita harus kembali ke saya yang pertama dengan cara seperti ini? Ya, ini objek. Jadi objek itu jangan dibatasi, biarkan dia tumbuh. Kan kita cuma sebagai itu kan sebagai alat bantu kan, nggak boleh kita melekat di situ dong. Iya. Apalagi membangun rumah di situ. Iya, benar. Kan begitu, ya. Berarti bahaya juga ya kalau misalnya sepotong-sepotong ya Om ya. Karena kalau sepotong-sepotong itu misalnya tarik nafas tiba-tiba pikiran kita kemana, kita pengen balikin lagi. Itu yang bahaya justru malah ya. Percuma jadinya. Padahal seharusnya ngikutin kealamiannya aja gitu ya Om ya. Ya oke. Jadi ada satu poin yang luar biasa nih yang saya bisa dapat nih. Jadi ketika kita mau memulai meditasi, kita biasanya memang akan bermulai daripada objek tertentu gitu Om ya. Tapi bukan berarti kita stop di sana. Jadi bukan fokus itu artinya bukan satu di objek itu saja, bukan. Tapi ketika pikiran kita dibawa ke objek lain, nah kita harus tetap ikut di sana gitu ya Om ya. Nah, jadi ini nih ada sedikit penjelasan yang lebih lengkap gitu daripada kita hanya ada penjelasan tentang
fokus satu titik Iya. ya, apalagi istilah-istilah kosongkan pikiran gitu ya Om ya. Iya. Nah itu butuh sedikit banyak pelengkapnya. Iya.